bertemu kembali dalam program Back to the Bible. Saya percaya semua ada dalam lindungan Tuhan, semua ada dalam kontrolnya Tuhan. Hari ini saya akan membawakan satu tema, The Excellent Woman. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami datang menghampiri hadirat-Mu pada malam hari ini Tuhan. Kami rindu Tuhan mendengarkan suara-Mu, sebab kami tahu kami punya Allah yang besar dan ajaib, Allah yang selalu menuntun kami, Allah yang selalu membawa kami pada kemenangan demi kemenangan. Kau berkata langit dan bumi akan lenyap, tetapi firman-Mu itu akan tinggal tetap. Oleh karenanya Tuhan, kami mau belajar, kami mau ditegur, kami mau menjadi pribadi yang lebih baik, terutama menyenangkan hati-Mu. Hamba tahu hamba tidak ada apa-apanya. Oleh karena itu, dari awal pertengahan sampai akhir, Engkau sendiri yang bekerja di dalamnya. Terima kasih Bapa, kami mau mulai di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom saudara. Hari ini saya ada bersama dengan Ibu Mariani Pardede yang nanti akan memberikan kesaksian. Oke? Baik, saya lanjutkan saja. Apa sih arti excellent? Excellent itu setelah saya cari-cari ternyata itu adalah unggul. Excellent itu juga dikatakan luar biasa. Excellent itu juga dikatakan well. Excellent juga dapat diartikan extraordinary. Ya, saudara yang kekasih dalam nama Yesus, orang yang excellent pasti dia mau terus belajar. Hari ini sudah ada bersama dengan kita Christine Liana, Ronald, dan Farida dan teman-teman yang lain. Saya percaya yang lain sebentar lagi akan bergabung. Saudara yang kekasih, orang yang excellent itu bisa berbuat salah. Jangan salah. Bukan berarti dia baik-baik terus, dia juga bisa berbuat salah. Tapi orang yang excellent itu selalu ingin berbuat baik, selalu belajar dan belajar. Excellent does not being number one, it means your best one. Haleluya. Saya percaya saudara tetap excited untuk masuk dalam acara Back to the Bible ini. Saudara yang kekasih di dalam nama Yesus Kristus, orang yang excellent itu adalah orang yang tidak suka mengurusi orang lain, tapi dia selalu sibuk untuk mengawasi dirinya sendiri. Spirit excellent itu berbicara soal yang dalam, saudara. Oleh karena itu, saya mau berkata orang yang excellent itu berbicara soal dalam dan berarti mengandalkan roh yang ada di dalam. Haleluya. Nah, excellent itu dapat diartikan begini loh, melakukan yang terbaik seperti versi diri kita sendiri. Tentu setiap kita punya versi sendiri. Jadi excellent itu bukan kita membanding-bandingkan dengan orang lain, saudara. Namun kita memulainya sesuatunya itu dari dalam. Tentu kita belajar dari firman Tuhan bagaimana untuk jadi excellent. Baik, dalam hal apa saja kita hari ini belajar untuk menjadi excellent? Yang pertama, excellent wife. Oke? Excellent wife, istri yang excellent. Kita baca ayatnya yuk. Kejadian 2 ayat 18. Kejadian 2 ayat 18. Ya, sudah bergabung bersama dengan kita Yanti juga Bung Domus. Shalom semuanya. Kejadian 2 ayat 18. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Saya mau ulang, Kejadian 2 ayat 18 berkata, Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Kalau saudara dan saya excellent dalam pernikahan, maka pasangan kita akan mengalami yang namanya keuntungan. Nilai seorang suami sangat ditentukan oleh bagaimana istrinya.
Karena istri itu adalah tiang doa dalam keluarga. Itu berarti istri itu dapat memiliki pengaruh besar dalam keluarganya. Kita harus sadari itu. Ada satu kesaksian Presiden Amerika yang ke-43 yang bernama George Bush, ya saudaraku. Ketika itu sedang mengisi bensin, dia sedang hari itu berjalan bersama dengan istrinya Barbara Bush. Saudaraku, rupanya saat mengisi bensin itu Barbara bertemu dengan seorang yang bekerja sebagai pengisi bensin. Dan dia bercakap-cakap, kemudian setelah itu dia kembali masuk ke dalam limusinnya. Bush berkata begini kepada istrinya, "Untung kamu menikah dengan saya, makanya kamu jadi istri presiden. Tapi kalau kamu menikah dengan mantanmu itu, kamu akan menjadi istri seorang pengisi bensin." Barbara berkata demikian, saudara. Wow, kamu yang beruntung menikahi saya. Kalau seandainya saya menikah sama mantan pacar saya yang profesinya sebagai pengisi bensin, dia mungkin bisa sudah menjadi presiden. Wow, dengan kata lain, perempuan itu memiliki nilai yang besar jika dia mengetahui tentang firman Tuhan. Saudaraku yang kekasih di dalam nama Yesus, seandainya kita memiliki sebagai istri adalah istri yang buruk, maka rumah tangga bisa dipastikan, saudaraku, akan ambruk. Tapi ketika kita menjadi excellent, ya, kita bisa menembus batas-batas kita. Saya percaya keluarga saudara akan menjadi keluarga yang diberkati. Saya mau bertanya kepada saudara, sudahkah suami saudara memakai mahkota? Karena di Amsal 12 ayat 4 berkata demikian. Istri yang luar biasa adalah mahkota suaminya, tetapi dia yang membuat malu adalah seperti kebusukan di tulangnya. Saudaraku yang kekasih, saudara dan saya sebagai perempuan adalah dikatakan penolong yang sepadan. Ya, penolong yang sepadan. Kita diciptakan Allah dari rusuk dari rusuk dari Adam, saudaraku. Nah, kenapa kita tidak diciptakan diambil dari tulang kepala? Karena Allah tidak mau kita menginjak-injak suami kita. Kenapa kita tidak diambil dari tulang kaki daripada Adam? Karena Allah juga tidak mau kalau kita sebagai istri diinjak-injak oleh suami kita. Dengan kata lain, Allah mengambil tulang yang tepat, yaitu apa? Rusuk. Wah, luar biasa. Nah, Hawa adalah penolong daripada Adam. Ya, beranak cucu itu bagian daripada Hawa. Dan kita juga beranak cucu. Dan juga kita menolong suami kita. Jika suami kita keuangannya tidak baik, bisa kita jualan di rumah, bisa kita usaha apapun juga untuk bisa membantu ekonomi keluarga. Itu yang disebut dengan penolong. Tidak saja seperti itu, saudaraku, kita juga bisa membantu anak kita, misalnya mengisi mengajar anak kita, karena hari-hari ini pandemi, jadi semua belajar di rumah. Dengan kata lain, sebagai ibu juga kita bisa ngajarin anak kita. Itu juga membantu suami kita, saudara. Anak-anak baik, anak-anak tertib, itu wow, itu sesuatu yang luar biasa. Sorry. Kata penolong dalam bahasa Ibrani-nya adalah ezer. Ezer itu artinya menyediakan, memenuhi. Setiap hari sebagai istri kita harus menyediakan makanan buat anak-anak kita, masak, cuci pakaian, semua itu adalah hal-hal yang luar biasa. Saudaraku yang kekasih di dalam nama Yesus Kristus, sikap penolong itu juga berkaitan dengan lidahnya, lidah yang lemah lembut, saudara itu juga penolong, saudara. Tidak menjelek-jelekan ke suami, ke tetangga, kiri kanan. Itu juga kita berfungsi sebagai penolong. Saudaraku yang kekasih, yang dikasih oleh nama Tuhan Yesus, kita lihat yang kedua, excellent dalam bentuk apa? Excellent dalam bentuk karakter. Ya, excellent dalam bentuk karakter. Kita lihat Rut 1 ayat 16 berkata, tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, kesitulah juga aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamu lah bangsaku dan Allahmu lah Allahku.
karakter daripada Ruth ini luar biasa. Dia memiliki suami yang bernama Mahlon, dan rupanya suaminya itu meninggal, saudara. Dan ketika mertuanya Naomi mau pulang kembali ke Bethlehem, si Ruth, saudaraku, mengambil keputusan yang tepat. Dia ikut dengan Naomi. Saudara, apa yang terjadi, saudara? Ruth tidak tahu yang namanya Bethlehem, dia tidak tahu yang namanya tanah Kanaan, tapi dia tetap mau mengikuti yang namanya mertuanya. Saudaraku yang kekasih, Ruth itu mengikuti perempuan yang tua, tapi dengan kata lain, dia tahu kemana dia harus pergi. Saya mau katakan, Ruth adalah perempuan yang excellent woman, luar biasa. Yang selanjutnya saya lihat ada yang memiliki karakter yang bagus di Alkitab adalah Maria. Lukas 1 ayat 38, Lukas 1 ayat 38. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat meninggalkan dia. Saudara, ketika malaikat datang kepada Maria, dikatakan bahwa Maria akan mengandung, dan Maria mengiyakan. Saudara, ini Maria sudah masuk dalam hal-hal yang berbahaya, karena waktu zaman itu sampai hamil di luar nikah, saudara, yang ada adalah batu dilemparkan alias dirajam, saudara. Yang namanya Maria, wow, dia memiliki karakter yang baik. Kalau itu dari Tuhan, dari Allahnya, dia melakukan walaupun itu bahaya, mengancam hidupnya. Dia memiliki ketaatan yang luar biasa, karakter yang luar biasa. Saudaraku yang kekasih di dalam nama Yesus Kristus, musuh daripada excellent adalah mediocre, kemalasan, kenyamanan. Saya orangnya adalah orang yang suka bekerja, saudara. Saya di rumah masih nyuci, masak, semua seperti yang kita lakukan. Karena saya kalau diam di rumah, saudara, badan saya sakit, saudara, kalau nggak bekerja. Saya percaya ibu-ibu yang di rumah mengasihi suami dan keluarganya dan tidak malas. Yang ketiga saya lanjutkan, excellent apa? Excellent prayer. Kita lihat yuk 1 Samuel 1 ayat 12 sampai 15. 1 Samuel 1 ayat 12 sampai 15. Ketika perempuan itu terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan, maka Eli mengamati mulut perempuan itu. Yang ke-13. Dan karena Hana berkata-kata dalam hatinya, dan hanya bibirnya saja yang bergerak-gerak, tetapi suaranya tidak kedengaran, maka Eli menyangka perempuan itu mabuk. Lalu kata Eli kepadanya, berapa lama lagi engkau berlaku sebagai seorang mabuk? Lepaskanlah dirimu pada mabukmu. Tetapi Hana menjawab, bukan tuanku, aku seorang perempuan yang sangat bermurah hati, bersusah hati, maksud saya, anggur ataupun minuman yang memabukkan tidak aku minum, melainkan aku mencurahkan isi hatiku kepada Tuhan. Siapa Hana? Hana adalah istri daripada Elkana. Hana orangnya cantik dan Hana disayangi oleh Elkana. Tapi ada satu kekurangan daripada Hana adalah dia mandul. Dan siapa yang membuat mandul, saudara? Tuhan sendiri yang membuat dia mandul. Kandungannya tertutup, saudara. Hari demi hari, saudara, ketika ia datang ke bait Allah, madunya yang bernama Penina, yang artinya kerikil, saudara, selalu membuat hatinya susah. Selalu saya katakanlah menghina dia, mengolok-olok Hana. Hati perempuan mana yang tidak sakit ketika diolok-olok, saudara? Apa yang terjadi selanjutnya? Hana datang ke bait Allah dan berdoa. Tadi saya katakan yang menutup kandungannya adalah Tuhan. Mau usaha seperti apapun, ke dokter, ke tabib atau apapun, kalau Tuhan yang menutup, tidak mungkin bisa dibuka. Hana tahu kepada siapa dia harus datang. Hana adalah excellent wife. Dia datang kepada Tuhan. Ya, dia datang kepada Tuhan dengan hancur hati. Dia datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Sampai Imam Eli mengira dia mabuk, saudara. Dia menangis di hadirat Tuhan. Ibu-ibu, sebagai istri tentu ada masalah banyak dalam hidup kita. Ketika kita mengalami masalah, ada satu oknum, ada satu pribadi yang siap untuk mendengar keluh kesah kita,
ialah Tuhan Yesus Kristus. Mari, jadilah excellent prayer, berdoa di hadapan Tuhan. Saya mau bertanya pada ibu-ibu yang hadir, yang mengikuti program Back to the Bible, kapan air matamu jatuh ketika engkau berdoa? Kapan terakhir kali engkau menggunakan lututmu untuk berdoa? Kapan terakhir kali engkau menjerit di hadapan Tuhan sambil menangis dan mengangkat tangan, memuji dan meninggikan Dia di saat kesesakan? Saya mau katakan, jangan hanya dalam kesesakan saja. Saudara datang kepada Tuhan. Saat bersuka cita pun, saudara harus tetap datang kepada Tuhan. Setiap hari tidak terlewatkan untuk kita berdoa. Saya mau katakan, hello excellent woman. Anda orang-orang yang luar biasa. Tuhan pasti mendengar doa saudara. Hana akhirnya memiliki anak yang bernama Samuel. Tidak saja anak, hanya Samuel. Dia juga memiliki 6 anak. Wow, itu luar biasa. Doamu pasti didengar Tuhan. Doamu dengan sungguh-sungguh Tuhan akan jawab tepat pada waktunya. Tidak ada yang terlambat di dalam Dia. Mari, jadilah setiap kita the excellent wife dalam rumah tangga kita. Excellent dalam hal apa, saudara? Tadi saya sudah katakan dari awal, excellent yang pertama adalah, saking excitednya saya lupa, excellent wife, excellent character. Yang ketiga, excellent prayer. Ketika kita lakukan ini, saudara, bukan perempuan atau istri yang biasa-biasa saja, tapi saudara adalah orang-orang yang excellent. Haleluya. Hari ini ada bersama dengan saya Ibu Mariani Pardede. Haleluya. Shalom Ibu. Senang Ibu bisa berada di tempat ini bersama dengan saya. Ibu Mariani ini baru saja mengalami satu pencobaan, saya mau katakan. Tuhan izinkan suami dan anaknya mengalami COVID ya, kena COVID ya di rumahnya. Dan satu rumah itu ada 4 orang, Ibu Mariani, anaknya yang perempuan, suaminya dan anaknya yang laki-laki. Dan yang luar biasa ternyata yang kena itu hanya bapak dan anak laki ibu ya, Timothy. Tapi ibu dengan anak perempuan ibu tidak terkena. Baik, saya akan bertanya, berbincang-bincang sebentar bagaimana kita melihat bahwa Ibu Mariani tadi seperti khotbah saya, excellent wife ya, bagaimana sampai bisa terbebas, sampai bisa melalui ombak topan badai dalam rumah tangganya. Apa saja yang beliau lakukan? Baik, saya mau tanya sama Ibu. Ibu, waktu Ibu mendengar bahwa Bapak dan Timothy kena COVID, bagaimana perasaan Ibu waktu itu? Yang pastilah shock. Ya, Ibu shock ya. Kaget, Ya. marah bukan sama suami ya, tapi marah pada keadaan itu, marah pada saat penyakit itu. Ya. Dan ya campur aduk Ya begitu mengetahui ya. Karena menurut Ibu di rumah tangga Ibu sudah protokol kesehatan kemana-mana pakai masker, bawa sanitizer, hand sanitizer selalu, tapi kok masih bisa kena sebenarnya. Jadi itu yang membuat Ibu shock ya saudara. Bapak Ibu di rumah, siapapun yang akan mendengar sesuatu yang tidak baik, pasti kita akan mengalami shock. Nah, begitu Ibu mengetahui keadaan suami dan anak Ibu kena COVID, Bu, apa yang pertama Ibu lakukan? Saya tenangkan hati, pikiran saya. Saya berdoa, saya tanya Tuhan apa yang harus saya lakukan? Ya, jadi Ibu begitu mendengar, Ibu langsung tenangkan hati Ibu. Ya, tenangkan hati dulu, tenangkan pikiran saya diam. Ya. Saya berdoa, Tuhan apa yang harus saya lakukan? Tanya sama Tuhan. Ya, karena shock ya, jadi kita nggak tahu apa yang mau saya lakukan, saya nggak tahu pada saat itu. Karena suasana kaget mendengar kabar itu ya. Kaget. Dan selanjutnya Ibu langsung swab. Setelah Bapak ketahuan,
Dari dokter kantor nyuruh kami harus swab besok, lakukan dengan mandiri karena nggak boleh menunggu lama. Kalau puskesmas kan nanti kan akan menunggu waktu. Iya. Untuk ibu mendapat hasil besoknya itu kan pasti malam tuh was-was juga ya Bu? Yes, iya. Karena ibu sudah satu rumah kan sama bapak menyiapkan makanan setiap hari, ya. Jadi ibu merasa aduh bagaimana ini besok, Tapi satu hal yang saya suka dari ibu menenangkan diri dulu. Ya, bertanya pada Tuhan. Lanjut bagaimana Bu? Apa yang terjadi selanjutnya? Setelah kita melakukan swab, saya pun dalam hati sudah harus mempersiapkan hati juga. Karena kalau sudah bapak, ini di lingkungan rumah pasti ada yang ini yang. Nah, tapi saya tenangkan hati, Tuhan ya, apapun yang terjadi aku harus siap. Aku harus terima. Aku tahu Tuhan pasti punya rencana dalam rumah tangga kami. Ya sudah, setelah hasil keluar ya ternyata yang positif itu Timothy. Saya dan si putri saya Isa negatif. Wow. Iya. Luar biasa. Terus Bu, tentu masyarakat tahu ya Bu ya. Ya, lingkungan tahu. Bagaimana, apakah Ibu mengalami stigma negatif atau bagaimana Bu, bisa bercerita? Pastilah, pasti ada. Dalam hidup itu nggak bisa kita mengatakan bahwa semua orang suka sama kita. Ya. Pastilah yang namanya juga di lingkungan ada yang suka, ada yang tidak suka. Oke. Nah, terus apa yang mau saya saat saya untuk stigma mereka terhadap saya? Kalau saya tidak pernah mau peduli dengan apa orang. Jadi yang saya fokuskan itu, saya fokus pada kesembuhan suami dan anak saya. Karena saya berpikir gini, memang ada rasa sedih, tapi saya pikir apakah saya hanya memikirkan stigma mereka yang negatif ke saya, memikirkan itu, sementara di lain pihak saya harus tetap kuat, harus menjaga imun saya harus tetap kuat ya. Saya pikir gini, saya tidak bisa melarang mereka untuk tidak menyukai saya. Saya tidak bisa melarang mereka untuk tidak mencemooh saya, tak melukai saya. Tapi yang bisa saya lakukan adalah menjaga hati saya. Amin. Menjaga hati saya, Bu ya. Karena bagaimanapun juga ini ada dua, Bapak dan Timothy yang harus Ibu urus ya. Karena ternyata Bapak mengalami harus isolasi mandiri ya Bu. Iya. Dan rupanya saudara Ibu Mariani rumahnya ada di lantai atas juga. Jadi Bapak isolasi mandiri di atas, yang saya dengar ya Bu ya. Nah, tentu dalam isolasi ini kan Bapak perlu asupan obat, asupan makanan untuk bisa cepat sembuh. Nah, itu yang melayani Bapak dan Timothy siapa Bu? Saya sendiri. Wow, sama si luar anak. biasa ya, excellent wife. Memang. Jadi saya bilang, kalau dari segi saya merasa Tuhan aku nggak mampu, aku nggak tahu bagaimana. Soalnya yang saya hadapi ini bukan penyakit biasa, dia virus yang tidak kelihatan tapi mematikan. Betul. Di situ saya, Tuhan ajari saya apa yang harus saya lakukan. Di pada saat itu ya segala obat-obat yang namanya makanan, buah-buahan harus tersedia. Sehari berapa kali Ibu harus naik ke lantai? Setiap 2 jam saya harus naik. Wow, luar biasa. Setiap 2 jam. Setiap 2 jam jadi Ibu harus naik. Karena saya sudah saya bilang ke Bapak sama Timothy, kita harus beradu. Kita harus lebih kuat daripada si virus. Karena dia kan masih di atas yang hidung ke sini, jangan sampai masuk ke paru-paru. Itu yang harus saya kejar. Jadi segala apapun usaha, upaya harus saya lakukan untuk bagaimana supaya mereka lebih kuat. Jadi imunnya harus lebih kuat daripada si virus itu. Itu yang selalu saya usahakan. Dan tetap setiap Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, jaga aku Tuhan, lindungi aku. Iya. Tapi dengan kata lain begini Bu, itu selama Bapak untuk itu isolasinya itu 40 hari ya Bu? 40 hari. 40 hari itu Ibu harus selalu menyiapkan makan setiap 2 jam. Iya. Terus belum lagi Ibu juga harus menjaga kesehatan. Iya. Wah, ini perlu hikmat yang luar biasa ya. Tidak, kita ngomong gampang, tapi ketika kita mengalami saat itu. Nah, Ibu untuk menguatkan diri Ibu, ya, apa yang Ibu lakukan?
pertama setiap saya selalu berdoa dulu. Tuhan berikan aku kekuatan. Jadi doa itu penting Iya. ya. Karena tanpa Tuhan aku tidak mampu. Aku tidak punya kekuatan Tuhan. Kekuatanku hanya dari Tuhan. Ya, terus misalnya begini Bu, tentu Ibu juga berdoa, ya kan? Ibu juga sudah melakukan yang terbaik, tapi kan iblis itu kan sering sekali menggoda Ibu. Iya, pasti. Untuk Ibu putus asa, untuk Ibu marah sama Tuhan. Kenapa kau bisa seperti ini? Setiap iblis menggoda Ibu, apa yang Ibu lakukan? Untungnya saya tidak karena saya tidak mau membebani pikiran saya dengan hal-hal yang lain. Wow, luar biasa. Jadi saya hanya fokus kesembuhan suami saya. Puji. Bahkan ke penyakit aku tidak mau mengkir. Puji. Jadi fokus saya bukan ke penyakit, tapi fokus saya ke imun. Ya. Imunnya supaya sehat, kuat, bagaimana cepat sembuh. Ya. Ke bapak pun saya bilang, jangan pikirkan penyakitmu, jangan pikirkan virusnya, pikirkan aku harus sehat, aku kuat. Jadi imunmu yang harus kamu pikirkan, fokus ke imun, bukan ke penyakit. Diminta kekuatan dari Tuhan. Ya. Yaitu jadi Di saat Ibu lelah, Bu? di saat lelah, saya pun istirahat, nggak bisa tidur juga. Oh gitu. Malam juga nggak bisa tidur, karena terpikir ke situ terus. Saat Ibu tidak bisa tidur, saat Ibu terpikir seperti itu, apa yang Ibu lakukan? Ya pasti sepertinya namanya curhat sama Tuhan. Iya. Curhat lah, Tuhan, seperti yang aku hadapi. Iya. Tapi aku tahu Tuhan tidak pernah melebihi apa yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kami. Tidak pernah melebihi kekuatan kami. Amin, luar biasa Itu ya. yang selalu saya pegang. Ya, Ibu untuk. Iya, pasti. Oh, lagu apa Karena yang lagu itu yang menghibur hati saya. Ya, boleh tahu lagu apa Boleh yang saya selalu bawa lagu itu, Bapa Surgawi. bisa nyanyi Ibu? Boleh. Oh, Oke, ya boleh. Bapa Surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu. Bapa Surgawi, buatku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencanamu indah bagiku, karena rencanamu indah bagiku. puji Tuhan, haleluya. Ketika Ibu bisa menyanyi, memuji Tuhan, ada rasa kelegaan nggak Bu? Pasti Ibu merasakan kelegaan. Walaupun di depan mata seakan Tuhan belum menjawab doa Ibu, Iya. suami belum sembuh, anak belum sembuh, tapi Ibu tetap bisa untuk memuji Tuhan. Memuji Tuhan. Wow, saudaraku yang kekasih dalam nama Yesus, ketika segala sesuatunya tidak seperti yang kita harapkan, kita harus tetap menyembah dan memuji Dia. Saya percaya bahwa pujian saudara berbau harum di hadapan Tuhan. Amin. Lanjut Bu, hari demi hari yang Ibu lakukan selama 40 hari ini. Iya, setelah 40 hari kan biasanya ada 14 hari kan swab ya. Hasil Bapak masih positif. Mungkin karena faktor umur ya. Iya. Kalau Timothy 20 hari swab udah langsung negatif ya. Nah, saya pun harus selalu mensupport Bapak supaya dia jangan jadi down. Terlalu lama seperti itu. Jadi bagaimana tetap mensupport dia, memberikan semangat supaya dia jangan pernah terfokus kepada si virus. Iya. Harus tetap fokus kepada kesembuhannya. Nah, ya itu bagaimana kadang kita
datang ke Bapak berbicara, ya cerita-cerita, tapi tetap dengan jarak gitu loh. Tetap pakai masker. Tetap jarak ya. Ya tetap selalu jarak. Jadi kita tetap melakukan protokol itu. Ya hanya itu yang bisa kita ini ya. Sepanjang kita melakukannya dengan tulus, dengan ikhlas, dengan penuh kasih, tanpa pernah bersungut-sungut, saya percaya Tuhan pasti tolong. Amin. Itu yang saya lakukan sepanjang 40 hari suami saya dalam di isolasi begitu. Saya tidak pernah merasa capek. Wow, luar dan biasa. tidak pernah marah. Karena Ibu melakukannya dengan hati, Dengan ya? hati, dengan kasih, dengan ya? kasih, dengan ikhlas. Itu yang selalu saya lakukan ke Bapak dan tetap menyemangati dia. Itu. Luar biasa. Saudaraku yang kekasih di dalam nama Tuhan, ada satu hal yang menggelitik saya yang di awal saya ingin sekali tadi bertanya, tapi itu sudah terlewat. Waktu sebelum kena COVID, sebelum mengetahui kena COVID ya, ibu sama anak ibu yang laki itu kan dekat sekali ya Bu ya? Iya, dengan saya. Karena yang namanya laki sama ibu ya, Iya. setiap pulang dari mana dia selalu salam cipika-cipiki saya, Iya. selalu dekat saya. Yang namanya kita kadang satu gelas, ya namanya laki ya gelas saya dipakai aja minum begitu. Wow. Selalu peluk saya. Jadi peluk terus minum satu gelas. Iya. Tapi Maka ibu saya tidak terkena ya Bu? tidak terkena. Di situ yang saya lihat Tuhan begitu luar biasa menjagai kami, luar biasa. Dan aku tahu kalau dari segi apa ya, Tuhan kok bisa ya aku nggak bisa kena ya, yang paling dekat, yang banyak mengurus suami dan anak. Tapi kenapa? Karena aku tahu setiap rencana Tuhan itu tidak ada yang gagal. Amin. Pasti yang terbaik, pasti Ya. yang terbaik. Dan Tuhan izinkan sesuatu, Tuhan pasti memberikan jalan keluar, memberikan kekuatan. Ya. Itu yang saya selalu percaya sama Tuhan. Dan apapun yang Tuhan izinkan, Tuhan aku percaya aku ada dalam perlindungan Tuhan Amin. 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 yang tidak pernah melebihi kekuatan saya. Ya, haleluya. Terus Ibu, saya mau tanya yang terakhir. Setelah Bapak sembuh, Timothy sembuh, Ibu melihat apa sih yang Tuhan izinkan perubahan terjadi dalam keluarga Ibu? Perubahan pasti ada, paling tidak satu dari masing-masing dulu pribadi sama pribadi masing-masingnya. Kedua, semakin menghargai satu dengan yang lain, harus saling mengerti, saling mengingatkan, saling memperhatikan. Itu Bu, Dan mempererat ya. mempererat Wah, luar biasa. kasihnya. Memang saudaraku yang kekasih, perempuan itu kelihatan lemah tapi sebenarnya kuat. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena selama 40 hari setiap 2 jam Ibu harus melayani suami dan anak. Bukan saja dalam tenaga, itu dalam pikiran, terlebih lagi dalam doa, berharap terus kepada Tuhan. Karena saya percaya doa orang benar jika sungguh-sungguh didoakan sangat besar kuasanya. Saudaraku, masalah kita memang banyak, persoalan kita memang banyak. Tuhan izinkan setiap masalah terjadi dalam hidup kita. Tapi satu hal yang ingin saya mau katakan, jadilah perempuan yang excellent, jadilah perempuan yang kuat, pendoa bagi suami dan anak, penolong bagi suami dan anak. Jadikan rumah tanggamu model kerajaan Allah. Haleluya, haleluya. Saya sebelum kita akhiri, saya rindu kita sama-sama nyanyikan lagu yang tadi ya. Yang di rumah juga sama-sama kita nyanyikan lagu. Bapa sukari ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu. Bapa sukari buatku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Semua yang terjadi
jadilah excellent wife. Tuhan Yesus memberkati. Kita satu dalam doa. Terima kasih Bapa untuk hari ini. Kami tahu Tuhan, rencana-Mu indah bagi setiap kami. Apapun permasalahan yang Engkau izinkan terjadi dalam rumah tangga kami, kami tahu Tuhan, Tuhan sedang merendah hari esok kami penuh dengan pengharapan. Oleh karena itu kuatkan setiap istri-istri Tuhan. Jadikan setiap istri-istri itu tiang doa ya Bapa, sehingga mereka tetap kuat di tengah masalah badai apapun yang datang menimpa. Karena dia tidak pernah sendiri, ada Engkau yang selalu beserta dengan perempuan-perempuan yang Kau kasihi. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk istri-istri yang ada di rumah, juga suami-suami. Kau berkati rumah tangga mereka Tuhan. Jadikan rumah tangga mereka rumah tangga yang sakinah glory. Bagi yang belum mendapatkan jodoh, biarlah Engkau sendiri yang mengirimkan yang terbaik, menjadi keluarga yang sakinah glory. Terima kasih Bapa buat malam hari ini. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu, nama-Mu yang dipermuliakan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus berkati.